cek sound. Oke bro, kita juga lagi bro. Kita coba jalan-jalan sebentar. Kita lewat jalan kuburan lagi, Desa Air Meles Bawah, Kabupaten Rejang Lebong, Kecamatan Curug Timur. Nah, ini kita perbatasan dengan air Bangro. Yang kita lewati sekarang nih, ini masih masuk Desa Air Meles Bawah Dusun 6 sekarang. Sementara di sebelah kiri saya itu udah masuk di air Bang. Nah, kita coba jalan-jalan sore. Ini kita ngetes lagi yang ketiga kalinya hari ini bro, pakai HP karena aku masih kurang puas dengan hasil tadi. Semoga hasil yang ini bisa lebih baik daripada yang tadi bro. Jadi kita jalan sore ini santai, kita keliling Air Meles Bawah target kita hari ini bro ya. Ini dusun 6 berbatasan dengan air Bang, bisa diomong ini wilayah terakhirnya Desa Air Meles Bawah. Tapi diomong terakhir juga di atas itu masih ada lagi bro. Tapi kita belum masuk ke batasan barat. Ya. Ini kita coba pakai HP. Aku tadi sudah order action cam-nya. Insya Allah dalam waktu 2 atau 3 hari ini sudah sampai. Beli second bro, tidak beli baru. Karena kita masih coba-coba bro, kayak kita lah beli yang baru, tahunya tidak jalan rencana kita, ya kan? Jadi perlu kita uji cobakan dulu. Kalau memang lagi cocok, terus maju. Baru kita lengkapi alat-alatnya dengan yang bagus-bagus. Kalau sekarang nih dengan apa adanya dulu lah. Ya, malum lah bro. Kita nak ngisi aktivitas kita selain daripada ngurusin anak 7 dan 1 orang istri. Jadi harus pintar-pintar. Kalau udah pintar-pintar, ya makan anak kita bro. Nah, untuk mengisi kekosongan kita coba nih. Kalau bisa juga jadi tambahan. Coba-coba nge-vlog kegiatan aktivitas kita hari-hari, berangkat pagi ngantar anak-anak, terus ajar ya kan, baliknya poin aja seruan-keseruan gitu di tengah-tengah kesibukan hari Minggu. Insya Allah ya kita juga keliling kota Curug atau Lombok kalau memungkinkan kita ke Kebayang atau bisa jadi juga kita ke lihat kondisi lah. Dan sambil ya, di jalan kita bisa ngobrol-ngobrol, berbagi pengalaman ngurusin anak 7 bro, keseruannya seperti apa, kepusingannya kayak mana ya kan. Mungkin lebih seru kalau kita bahas sambil jalan-jalan macam ini. Anak 7 ya kan, misalnya kalian bayangkan kayak mana ramenya rumah tuh kalau lagi kumpul, kalau 7 anak tuh, woi seru bro. Alhamdulillah lah Allah kasih nikmat yang mungkin tidak segala orang bisa merasakan nikmat itu. Punya 7 orang anakku 7, lanangnya 6 bro. Anaknya ada 6, Tinonya Siko. Jadi di rumah tuh Tinonya cuma ada anak aku yang nomor 6 sama orang rumah yang lain lah anak kalau. Nah, alhamdulillah anak yang pertama sekarang pondok,
di pondok pesantren Darul Maarif. Sekarang sudah kelas 3 SMP. Nah, anak yang pertama, yang kedua, alhamdulillah ikut mondok juga. Sama di Darul Maarif, tapi baru kelas 1. Kelas 3 sekarang baru duduk di kelas 3 SD. Itu lagi kita lakukan pembinaan biar dia juga terpanggil untuk ikut jejak abangnya masuk pondok. Anak yang nomor 4 ngawani neneknya di Kepaya, sekolah di situ dia. Sekarang baru kelas 1 SD. Jadi dulu balik lagi ke neneknya. Neneknya dah ganti kawan di Bayang dulu. Nah, anak yang ke-5, 6, 7 sekolah. Ini karena kemarin aku daftar jadi guru dan alhamdulillahnya lulus. Akhirnya 3 anak tuh masuk ke galau sekarang. Lalu dulu aku yang ngasuh bro, karena dulu aku wira swasta. Alhamdulillah punya usaha dia dulu. Ya, cukup lah untuk hidupin kehidupan. Tapi beberapa tahun terakhir orang rumahku gelisah bro. Nah, kalah dia aku jadi punya usaha dewek itu. Aku dulu fotografer bro. Ya udah cocok kayaknya kayak gitu. Aku jadi fotografer tuh. Akhirnya dia lah yang suruh aku ngelamar jadi guru dan alhamdulillahnya lulus. Nah, konsekuensinya anak-anak terpaksa dititip ke PAUD. Kenapa? Karena ngajar nggak boleh bawa anak bro. Ada di sekolah itu tempat penitipan anaknya sebenarnya, tapi aku pikir-pikir kayak aku titip di situ anak-anak gitu aja aku udah baca ngajar daripada kerja aku terganggu. Lebih baik aku titipkan di PAUD biar sama-sama enak. Tempat aku kerja nih sekolah swasta, profesionalitas dituntutnya di situ masing-masing gitu. Kan karena dia gaji juga ya alhamdulillahnya UMR bro. Ini memang dia keras, tegas bukan keras. Yo memang tegas, harus ikutin aturan dan bekerja secara profesional. Lalu dah itu yo, kasarnya ngomong silakan mundur, banyak orang lain yang masuk kan gitu. Ya, aku juga berusaha untuk ikuti aturan itu dengan baik, dengan profesionalitas ya kan. Biar kerja gitu tuh juga maksimal. Karena bagi aku kerja tuh bukan cuma sekedar memenuhi kewajiban, tapi juga tentang berkarya. Pasti karya kita selama kita kerja kan kayak itu. Yang bisa nanti kita dikenang orang. Kalau kita tidak di situ lagi, atau kita sudah pensiun, atau mungkin kita dapat kerjaan di wilayah, atau mungkin juga karena hal-hal lain yang buat kita tidak bisa lagi kerja di situ, ya kita akan dikenang orang. Kalau cara kerja aku kayak itu, baik itu di kerja sama orang maupun ya pengusaha dewek. Karena ini bukan yang pertama juga kerja sama orang. Dulu juga pernah, tapi terus akhirnya memilih untuk membangun usaha sendiri, walaupun akhirnya ya harus ditutup. Mana ada salahnya karena alasan istri aku suruh berhenti itu masuk akal. Terkesan lebay tapi mengganggu pikiran bro. Karena waktu itu sederhana dia ngomong sama gitu, carilah kerja lain. Apalagi yang dicari, umur sudah 40, kerja dari pagi sampai pagi sudah dilakoni, kayu juga tidak. Carilah kerja yang memang bisa mendukung ibadah gitu. Nah itu jadi kalau apa aslinya aku bantah bro, nggak mau aku karena aku lah punya usaha, tinggal cari karyawan untuk lanjutkan usaha itu dikerjakan kan sudah pasti income dia. Cuman alasan itu ya ganggu pikiran aku. Benar juga umur 40 apa lagi ya kan, apalagi yang dicari perbaiki ibadah tuh lagi anak-anak mau berusaha.
itu akhirnya aku yang bikin aku maju mundur jangan itu memang petunjuk dari Allah kan untuk bawa kita ke hal-hal yang lebih baik. Akhirnya masuklah aku sekolah, salah satu sekolah swasta di Rejang Lebong. Alhamdulillah lingkungannya luar biasa bro. Berapa bulan aku baru ngajar ini, baru 4 bulan dengan bulan ini kalau nggak salah tuh. Berapa bulan 2 bulan dulu kok. Tidak itu 2 bulan. 2 bulan itu masa penyesuaian itu aku kadang rumah bro. Aku terus karena memang kita sudah punya kerjaan kan, sudah punya kerjaan waktu kita yang ngatur, kapan kita nak kerja, kapan kita nak galak kerja, kita libur. Nah ini kita harus kerja kayak orang lagi, kerja kayak orang, ngikutin aturan orang. Tiap hari belum, aku dulu seminggu 3 kali cuman bro. Ya karena penghasilan apa waktu itu sudah stabil ya, karena aku memang punya target job minimal 3 maksimal 5 bro. Dan itu tercapai setiap bulan. Jadi aku tidak 1 bulan penuh kerja itu. 2 kali balik anak gitu masuk sekolah kan aku harus tiap hari bro sampai sore pulang. Wah 2 bulan awal kan ngomel orang itu karena aku belum sadar apa maksudnya aku harus ke situ. Nah di bulan jawaban dari doa kemarin perbaiki gimana kan hidup lebih baik lah kira-kiranya jam itu tuh. Dan mungkin Allah jawab tuh doa itu salah satu jalan untuk perbaiki ibadah kan merubah pergaulan bro. Masuk ke lingkungan yang memang bisa buat kita berubah itu. Nah di situ tuh yang bikin akhirnya aku tersadar dan bersahabat dan kenyataannya sudahlah di sini jalannya memang. Alhamdulillah mulai dari situ mulai tenang, mulai nyaman. Tidak lagi aku ngamuk, aku ngomel-ngomel di orang rumah. Ya malah berterima kasih, alhamdulillah. Akhirnya aku dapatin lingkungan yang bisa maksa aku untuk jadi lebih baik. Iya. Karena aturan di situ bro. Itu besar, jamaah ya kan. Zuhur itu juga. Aku masuk pagi bro. Jadi mau tidak mau yang tadinya aku tidak bangun subuh, sekarang aku bangun harus subuh. Kalau tidak tuh terlambat aku kerja bro. Aku harus kantor anak-anak ya kan. Jadi aku bangun subuh. Paling lambat tuh orang azan subuh aku bangun nanti sholat subuh. Ya kan? Ngaji karena harus bro satu hari itu 1 lembar ngaji tuh luar biasa alhamdulillah. Allah kirim aku ke lingkungan yang seperti itu kan? 1 hari 1 lembar ngajinya jadi mau udah harus ngaji aku. Ya alhamdulillah sekarang ngaji aku bro tiap hari bahkan yang tadinya ngaji kalau ada orang meninggal lah ya bro. Tiap hari aku ngaji walaupun baru 1 hari 1 lembar. Nah sholat alhamdulillah sudah jalan 5 waktu bro. Alhamdulillah 3 bulan di situ. Ada lingkungan itu merubah aku kan. Ya walaupun dipaksa karena memang harus jam itu kalau tidak dipaksa gimana. Aku harus setoran terus 50 harus hafal di situ bro. Alhamdulillah sekarang sudah lumayan bertambah hafalan aku walaupun belum hafal galau tuh terus 50. Targetnya untuk 1 tahun ini setengah dulu sampai awal ya ini sekarang tinggal sekitar 10 ayat lagi lah menuju awal ini. Alhamdulillah bertambah teruskan hafalan. Nah itu jadi walaupun awalnya tertekan lu bukan karena ngajarnya sebenarnya cuma bingung be gua tuh punya usaha gak punya usaha dewe waktu segalanya gitu yang ngatur tahu-tahu kok
jalan lagi gitu. Nah, cuman alhamdulillah akhirnya kebuka dewek pikiran. Terasa terasa dewek manfaat ada di lingkungan yang baik. Tapi aja bisa bertahan selamanya lah di situ sampai pensiun di situ kan. Lumayan juga kerja kita dapat, pengabdian kita dapat, pengabdian sama Allah juga kita dapat. Nah, dulu juga aku pikir wah tidak baca berkarya lagi, ternyata tidak, di situ bisa berkarya juga, tetap bisa berkarya. Alhamdulillah 3 bulan di situ sudah ada cukup banyak lah karya-karya desain-desain di situ kan, dipakai dimanfaatkan juga di sekolah. Ternyata masih tetap bisa aku berkarya, mengembangkan imajinasi aku selama ini. Itu tetap bisa. Mungkin pun demikian. Nah inilah makanya kepikiran lagi nih, untuk bikin konten. Kita bikin konten vlog, siapa tahu yang sekali ini bisa berhasil kan. Kalau kita pikiran kita coba dulu yang pentingnya kan. Oke, kita ngejoy. Nggak terasa bro, masa aman nggak sampai rumah lagi gitu. Oke kita bro. Alhamdulillah baik gitu. Tinggal ngecek hasilnya kayak mana nih bro. Nah, alhamdulillah kita sampai rumah lagi. Tinggal kita cek hasilnya seperti apa. Semoga sesuai harapan.